Shalom, selamat pagi saudaraku. Mazmur 116 ayat 15 berkata, "Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya." Wow, ini ayat yang luar biasa saudaraku. Di dalam ayat ini mengandung kebenaran, mengandung kekayaan yang tidak terbatas. Saya ulang sekali lagi ya. Mazmur 116 ayat 15 berkata, "Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya." Kata berharga ini precious dalam bahasa Inggrisnya. Atau di dalam bahasa Ibraninya yakar, yang berarti valuable, sangat bernilai tinggi. Sangat berkelas saudaraku. Kalau dalam bahasa perhiasan itu barang yang mulia. Mulia artinya tidak tertandingi. Saudaraku, orang yang kematiannya berharga di mata Allah adalah orang yang hidupnya pun pasti berharga di mata Allah. Amin, saudaraku. Tidak mungkin orang yang hidupnya tidak berharga di mata Allah, lalu ketika mati, kematiannya menjadi berharga di mata Allah. Itulah sebabnya keselamatan dalam Yesus Kristus itu benar-benar mau atau berurusan hanya untuk mengembalikan manusia ke rancangan Allah yang semula. Supaya manusia kembali memiliki kemuliaan Allah yang sudah hilang itu. Karena semua orang telah berdosa dan jatuh dalam dosa. Dan semua orang kehilangan kemuliaan Allah. Sebab memang sejak semula saudaraku, Allah menciptakan manusia supaya berkeadaan mulia seperti dirinya. Maka beberapa waktu ini dalam renungan pagi saya selalu berkata, kita harus seimbang dengan Tuhan Yesus. Dalam arti apa? Kita harus memperjuangkan keadaan diri kita berkenan seperti pribadi Tuhan Yesus. Saudaraku, sebenarnya kata atau kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat yang ke-48, "Kamu harus sempurna seperti Bapa di surga." Itu sama maknanya dengan begini, kamu harus menemukan kembali kemuliaan Allah di dalam hidupmu. Bukan kemuliaan manusia. Tetapi manusia hari ini sibuk bagaimana mengembangkan kemuliaan di mata manusia. Manusia itu bisa mengembangkan diri dalam berbagai aspek, di dalam berbagai bidang kehidupannya, dan dirinya bisa menjadi berharga. Manusia memiliki kesanggupan untuk berjuang dan berusaha mencapai pencapaian penemuan-penemuan yang membuat dirinya itu bisa bernilai atau berharga, saudaraku. Tetapi manusia tidak mungkin bisa mencapai nilai, harga, kemuliaan seperti yang diinginkan atau standarnya Allah, yaitu kembali ke rancangan Allah semula tanpa pribadi Tuhan Yesus. Orang mungkin bisa bernilai di bidangnya, contoh di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang apapun yang dia geluti di mata manusia dan dunia. Tetapi belum tentu kehormatan itu menjadi sebuah kehormatan di mata Allah, saudaraku. Maka yang harus kita kejar adalah kehormatan, kebernilaian dan kemuliaan diri kita di mata Allah kita. Manusia bisa mendidik diri dengan budi pekerti yang baik, mengasah moralnya, filosofi hidupnya, apapun itu, dengan agama-agama yang dibuat oleh manusia yang bisa menjadikan dirinya terlihat saleh, terlihat teduh, terlihat baik dan mulia. Manusia juga bisa membuat banyak teknologi sampai hari ini. Ada mobil listrik, betul nggak saudaraku? Ini kalau nggak salah sebentar lagi akan ada motor terbang, motor listrik tapi bisa terbang, dan masih banyak lagi lainnya. Itu kemajuan yang pesat yang tidak terkendali. Itu bisa ketika manusia menemukan penemuan-penemuan begitu. Banyak orang mengaguminya, menyanjungnya dan menjadi bernilai. Tetapi saudaraku, tidak mungkin bisa orang-orang mencapai kemuliaan yang Allah maksud
Kalau tidak melalui pribadi Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan saya hari ini diproyeksikan untuk serupa dengan Yesus. Berkarakter seperti Yesus. Berkali-kali saya selalu katakan, jangan hanya di mulut, saudaraku. Seperti Yesus itu bukan lagu, bukan pujian. Bukan sebuah moto di dalam sebuah organisasi gereja. Tetapi itu menjadi sebuah pencapaian yang harus kita capai di dalam hari-hari hidup. Karena itulah kabar baik yang harus kita miliki. Benar-benar baik. Kalau Injil itu mengubah manusia, saudaraku. Bukan hanya bisa mencapai level kebaikan, mencapai level budi pekerti yang luhur, tetapi kita bisa menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Itu more than everything. Di satu titik, saudaraku, kita akan bisa memahami betapa masih jauhnya kita dari standar yang Allah mau. Loh, Allah maunya apa sih, pastor? Allah maunya kita mengenakan dan memiliki kemuliaan Allah. Makanya dalam hari-hari hidup saya selalu katakan, dari hal-hal kecil, saudaraku. Dari hal-hal kecil kita latih diri kita untuk bertanding di situ. Dari hal berpikir, berucap, berkeluarga. Bagaimana engkau berinteraksi dengan orang-orang yang ada di rumah. Dengan bawahanmu, dengan pegawaimu, dengan stafmu, dan banyak hal, dengan orang tuamu. Karena makin kita mengerti kebenaran, dan seiring itu pula kita jujur bisa melihat diri kita sendiri. Semakin kita sadar betapa agung dan indahnya kemuliaan Allah. Dan betapa jauhnya ternyata keadaanku dari kemuliaan Allah itu. Kesadaran ini akan membuat kita lebih haus, lebih lapar akan kebenaran. Kita semakin ingin mengejar dan memuaskan diri kita dengan kebenaran itu. Betul gak, saudaraku? Sehingga kita menjadi tidak tertarik terhadap apapun tentang dunia selain tentang kebenaran yang mengubah diri kita untuk semakin mulia di hadapan Allah. Kenapa? Karena ketertarikanku akan Tuhan, kebenaran Tuhan, prinsip hidup Tuhan, apapun tentang Tuhan, kehendak Tuhan, apa yang menyenangkan hatinya, tertarik dengan kebenaran-kebenarannya. Bagaimana aku bisa lebih memahami kebenaran-kebenarannya sampai aku bisa mulia di hadapannya dan bisa aku kenakan dalam hari-hari hidup. Wah, itu butuh perjuangan tinggi. Makanya berkali-kali saya kembali berkata, apa obsesi hidupmu? Benar semua orang harus bekerja, benar semua orang harus hidup, harus ini dan itu. Betul, itu tanggung jawab hidup. Tetapi di dalam itu akibatnya akan berakibat kalau kita memuliakan Allah, obsesi kita Tuhan, maka semuanya bekerja, pelayanan, studi, berkeluarga, semuanya itu akan di-reset ulang, akan kembali baik sesuai dengan kehendaknya. Maka kalau orang obsesinya Tuhan, maka semua cita-citanya habis. Karena cita-citanya Tuhan. Dan Tuhan akan menuntun orang itu memasuki semua satu persatu dalam cita-citanya Tuhan. Artinya apa? Setiap manusia melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Kalau bekerja nanti akan dituntun Tuhan. Bekerja menurut kehendak Tuhan. Menikah menurut kehendak Tuhan. Studi menurut kehendak Tuhan. Pelayanan menurut kehendak Tuhan. Jadi semuanya itu, waduh, itu baru rapi. Di-reset ulang. Di-reset ulang. Di-restart ulang. Jadi gak ada orang yang ngotot ini. Aku maunya ini. Gak bisa. Aku maunya nikah. Lu gak bisa kalau kamu nanti pakai kekuatanmu sendiri. Nanti salah seperti Abraham. Dengan kekuatan dagingnya lahirlah Ismail. Kan Tuhan sudah ngomong. Aku udah berjanji akan memberikan banyak hal janji-janji yang kujanjikan kepadamu Abraham. Tapi Abraham pakai kekuatan manusia, kekuatan daging. Meleset akhirnya. Itu gambaran kita sebetulnya, saudaraku. Maka kalau Anda obsesinya dan saya adalah Tuhan, kita mau dimuliakan
kembali mengalami kemuliaan Tuhan, maka akan teriset ulang semua. Dan kalau semuanya tidak sesuai dengan apa yang kita mau, tetapi semuanya sesuai kehendak Tuhan, kita tetap baik-baik aja, kita nggak bantah. Jadi baik yang orisinil, baik yang sesungguhnya itu adalah seperti Allah itu sendiri. Tidak ada yang baik selain Allah, hanya kemuliaan Allah. Semoga Anda mengerti sampai di titik ini, saudaraku. Ya, bersyukur kalau Anda sadar hal ini. Hari ini banyak orang bermasalah, berbeban berat. Itu bukan memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tapi memikirkan apa yang menjadi cita-citanya. Lawang Tuhan ngomong ke kiri, nak, kita ngotot ke kanan. Aku maunya ke kanan Tuhan, kanan itu yang baik. Tuhan udah kasih tahu kiri yang baik, bukan kanan. Kita ngotot aja terus. Akhirnya kita bersungut-sungut, kita masuk di dalam pergumulan dan pergumulan. Gak usah digumulin. Kamu ke kiri, ikuti aku aja. Tuhan mau ngomong begitu, tapi kita yang bandel, saudaraku. Makanya bersyukur kalau kita masih memiliki kesempatan untuk berlomba meraih kemuliaan Tuhan di sisa umur hidup kita. Apa sih repotnya ikutin Tuhan, saudaraku? Susah, kadang ngajak orang memang susah sih. Memang susah, saya gak bisa ngomong gampang, susah. Sampai engkau obsesimu Tuhan, sampai engkau bisa berkata, sampai Tuhan bisa berkata, kematianmu itu berharga di mataku. Wah, itu keren. Hidupnya agung di mata Tuhan. Bernilai tinggi, tapi susah orang diajak ngomong begini. Gak mungkin bisa, pastor. Diusahakan, ayo dari sekarang kita bareng-bareng. Karena kita semua itu udah rusak, sudah sesat dengan cara berpikir anak dunia yang salah. Karena yang kita pahami sebagai yang mulia, yang agung itu pangkat, gelar, kedudukan, penampilan cantik, ganteng, kehormatan, pujian manusia, kedudukan, pangkat, apalagi posisi, uang banyak, sesuai dengan apa yang kita mau didapatkan semuanya. Manusia tahun-tahun hidupnya habis dengan begitu, saudaraku. Mengerahkan semua potensi tenaganya untuk hal-hal begitu. Benar. Dan yang tragisnya lagi, setelah dia meraih semuanya, mereka lepaskan karena mati. Bodoh kan, saudaraku? Itulah manusia. Mau gak Anda bertobat dengan saya? Pagi hari ini saya tantang kalian. Mau gak bertobat? Kalau mau bertobat hidup benar yuk. Kita cari Tuhan aja. Nanti Tuhan akan tambah-tambahkan kalau kita fokus ke Tuhan. Segalanya ditambahkan. Gak usah khawatir. Hari ini yang bingung cari pekerjaan, bingung keadaan ekonomi, bingung dengan pelayanannya, bingung dengan perjodohan, bingung dengan keluarganya, bingung dengan anaknya. Kalau engkau cari Tuhan, kalau kita sayang sama Tuhan, obsesi kita Tuhan, masa Tuhan tidak pelihara kita? Masa Tuhan tidak jagai kita? Tapi ingat, kalau kita sudah obsesinya Tuhan, kuncinya satu, kehendakmu yang jadi, bukan nantangin Tuhan lagi, maksain Tuhan lagi. Amin, saudaraku. Maka milikilah langkah-langkah konkret untuk keluar dari cara hidup yang salah. Irama hidup yang fokusnya menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Itu aja. Keluar dari obsesi hidup yang aku mau berharga di mata manusia atau berharga di mataku sendiri. Ini yang harus kita perkarakan, persoalkan serius. Pelayanan yang benar. Bukan cari panggung, saudaraku. Bukan cari nama. Bukan cari duit apalagi. Bukan cari kehormatan. Cari tepuk tangan Tuhan. Bukan tepuk tangan manusia. Itu repot. Amin, saudaraku. Maka setiap hari kita memiliki waktu untuk datang kepada Bapa. Bapa akan mendidik kita. Kita datang kepada Tuhan Yesus yang adalah guru kita yang mau mengajar kita. Dan kita tiap hari, tiap saat mempersoalkan atau memperkarakan sampai sejauh mana aku telah mencapai kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Supaya suatu hari nanti kematianku ditunggu oleh Tuhan. Karena kematianku berharga di mata Tuhan. Renungkan ini, saudaraku. Dan selamat pagi. Tuhan memberkati.